Adon. Putri Cemani menarik nafas panjang. Dia melemparkan pandangannya sejenak ke arah gunung Merapi yang menjulang tinggi, jauh di depannya. Sebentar kemudian dia terbayang akan wajah tuanya Racik, yang tinggal mengasuh putranya di dalam goa di hutan desa Jogonolan. Ada air bening mengambang di kelopak mata Putri Cemani. Kirata mendesah melihat hal itu. Maafkan aku, Putri Cemani. Aku telah mengusik hatimu dengan pertanyaanku yang bodoh. Aku telah membuatmu sedih. Tidak apa-apa, Ki Jawuk. Karena aku pun tidak akan bisa menyimpan dan menyembunyikan duka serta kesedihanku untuk selama-lamanya. Aku memang butuh orang lain untuk merasakan rindu dan dukaku. Aku membutuhkan orang untuk membagi kepedihan ini. Ki Jawuk, aku telah meninggalkan putraku bersama seorang perempuan tua yang baik. Selama ini, dialah yang merawatku dan anakku. Dan dia juga yang membantuku melahirkan. Sekarang mereka berdua tinggal di sebuah gua di hutan desa Jogonolan. Di gua di hutan desa Jogonolan? Iya. Apakah kau tahu gua itu, Ki? Iya. Aku belum begitu tahu. Tapi mungkin aku pernah mendengar. Ya, hanya aku lupa. Tapi iya, mereka aku tinggalkan di sana. Dan sebelum itu, aku juga pernah tinggal di situ bersama seorang laki-laki tua yang cukup sakti. Namanya Kirata Kencana. Kirata Kencana seorang laki-laki yang baik. Dia amat menyayangiku. Dan aku telah menganggap dirinya sebagai orang tuaku sendiri. Sekarang kemana orang tua itu? Entahlah, Ki Jawuk. Aku tidak pernah tahu di mana dia berada. Saat aku kembali bersama anakku dan Nyai Racik ke goa, aku tidak menemukan dirinya selain selembar daun rontal yang berisikan pesan darinya dan sebuah kitab ajaran ilmu silat. Aku tidak tahu kenapa dia meninggalkan diriku. Atau mungkin karena dia marah padaku. Sebab aku sewaktu mengandung pergi meninggalkan dirinya di goa. Putri Cemani. Kirata Kencana tidak marah, sayang. Dia pergi karena Gagas. Aku pergi karena Gusti Rakai Galuh. Maafkan aku, Putri Cemani. Putri Cemani. Aku telah menganggap kau seperti anak kandungku sendiri. Kalau tidak, mana mungkin aku rela memberikan ajian Gendewa Arjuna padamu, nak. Itu adalah ilmu milik keluarga atau turunan pendekar Trisula Perak. Maafkan aku, Putri Cemani. Aku telah membuat kau merasa kehilangan. Aku telah melihatinya, Ki Jawuk. Pertama aku pergi meninggalkan hutan Wanabaya. Lalu dia mencariku dan menyelamatkanku dari kematian di tangan Rakai Mahisa. Lalu dia membawa dan merawatku di goa hutan desa Jogonolan. Tapi aku kembali meninggalkannya. Jadi wajar saja kalau dia pergi meninggalkan diriku. Aku berdosa. Aku adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Kuharap kau tidak punya pikiran begitu, nak, Mas. Mungkin saja dia pergi karena ada tugas lain. Aku yakin orang yang bernama Kirata Kencana itu seorang laki-laki tua yang baik. Karena dia mau membantumu ketika kau bertarung dengan Rakai Mahisa. Sebenarnya, untuk apa dia keluar dari hutan Wanabaya mencarimu? Kalau tidak karena rasa sayang dan cintanya. Ya, mungkin kau benar, Ki. Tapi sekarang ini paling tidak, begitulah anggapanku padanya. Dia pergi karena marah dan kecewa padaku. Aku menyesal, Ki.
Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu. Aduh, saking larae sampai nyudut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku, makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum Oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba Ki. Aduh, Oskadon ya. Halai Jok, bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jok. Wah hebat Oskadon, hebat. Yang bener sih? Bener Oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barpindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, ancur segala penyakit. Oskadon. Ya sudahlah. Kalau sekarang ini kau menganggap demikian, itu kehendakmu. Oh ya, apakah kau tidak ingin kembali ke Jogonolan? Aku ingin sekali kembali ke sana. Aku ingin bertemu dengan anakku. Aku rindu padanya. Tapi tidak sekarang, Ki. Di sini masih banyak tugas yang harus kuselesaikan. Salah satunya, dendamku pada Rakai Mahisa belum terbalas. Aku belum puas kalau belum melihat dia mati. Putri Cemani, kau tahu bahwa dia sulit untuk dibunuh. Dan kau sendiri sudah menceritakan pada kami, bukan? Tentang bagaimana dia terkena pukulanmu. Tapi dia masih bisa bangun kembali. Dan setelah itu dia tidak bisa kau kalahkan dengan ilmu Gendewa Arjunamu. Mungkin saat ini hanya Rangga Geni, harapan kita yang terakhir untuk mengalahkan ajian jiwa langgeng itu. Aku tidak peduli dia mau mati di tangan siapa. Yang penting bagiku, bahwa dia itu harus mati. Dan aku akan melihatnya sendiri. Rasanya hidupku tidak akan tenang kalau manusia yang bernama Rakai Mahisa itu masih hidup. Iya. Aku mengerti perasaanmu, nak Mas Putri. Tapi tak baik menyimpan dendam sedemikian dalam pada seseorang. Pendekar yang berbudi bukanlah pendekar yang mengakhiri musuhnya dengan kematian. Tapi dia yang bisa mengampuni musuhnya di saat dendamnya membara. Itulah kesatria atau pendekar sejati. Aku bukan pendekar sejati, Ki. Aku tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Kasihan kau, Putri Cemani. Aku mengerti perasaanmu. Aku dapat membayangkan goncangan jiwamu. Kau telah dikhianati oleh suamimu. Kau telah dicampakkannya begitu saja. Dan dia tidak mau mengakui anakmu sebagai darah dagingnya. Ki Jawuk, Rakai Mahisa telah menyiksaku. Menyiksa diriku dan batinku. Dia mencampakkan diriku begitu saja. Dulu dia mengemis, mengharapkan cintaku. Tapi begitu dia mendapatkan diriku, dia sia-siakan aku. Bahkan dia tidak mengakui putraku sebagai anak darah dagingnya. Dia melemparkan tuduhan yang keji. Dia katakan aku hamil karena perbuatan Rangga Geni. Sudahlah, nak Mas.
Jangan kau ingat semuanya. Jangan kau ungkit kenangan yang pahit itu. Maafkan aku. Akulah yang menyebabkan kau jadi teringat semuanya. Sudahlah Putri Cemani. Kehidupan ini amat keras dan kejam. Hanya orang-orang yang tabah yang bisa mengarunginya sampai akhir hayatnya. Apakah kau akan hancur hanya karena selalu teringat dengan masa lalu itu? Tegar anakku. Tegar bukan berarti kita harus bergelut dalam dendam dan kebencian. Dendam dan kebencian yang bersemayam di dada sama halnya dengan kita memakan racun. Semakin lama semakin dalam menggerogoti hidup kita. Iya, untuk hal lain aku mungkin bisa melupakannya, Ki. Tapi untuk menghapus dan melupakan dendamku pada Rakai Mahisa, rasanya sulit sekali. Mungkin kalau aku mati, arwahku pun akan penasaran dan mengejarnya. Putri Cemani, kalau seandainya Rakai Mahisa mati di depanmu, apakah kau akan kembali ke gua desa Jogonolan? Iya, aku akan kembali ke sana, lalu membawa Nyai Racik bersama putraku mencari kehidupan yang baru, kehidupan yang tenang dan damai. Kalau Rakai Mahisa tidak mati, aku akan tetap membunuhnya. Kalau aku tidak berhasil, kelak putraku yang akan membalaskan sakit hatiku, sakit hati ibunya ini. Aku telah berpesan pada Nyai Racik, kalau sampai 12 purnama aku tidak kembali ke goa, maka dia harus pergi meninggalkan goa itu dan mencarikan anakku guru yang hebat agar kelak dendamku terbalas. Iya. Dendam. Di mana dan kapanpun yang namanya dendam tak akan pernah ada habisnya. Selama dunia ini berputar, selama manusia masih memiliki nafsu dan angkara, maka dendam tak akan pernah pudar. Dendam hanya akan hilang kalau kita sendiri yang menghilangkan dendam itu dari dalam diri kita. Ya, karena semua angkara murka di bumi ini terjadi karena nafsu. Ya, alangkah indahnya kehidupan ini kalau kita para manusia bisa menguasai nafsu dan hati nurani, bisa mengalahkan godaan dan ajakan setan. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu. Duh, aduh, saking larae sampai nyudut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, hari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum Oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ceswaras. Coba Ki. Aduh, Oskadon ya. Alay Jod, bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah, hebat Oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener Oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barpindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, ancur segala penyakit. Oskadon. Kenapa paman di sini sendiri?
jauh dari yang lainnya? Aku pusing sekali, anakku. Sekarang ini yang kuhadapi bukan saja masalah merak cinta. Masalah apa lagi, Paman? Aku baru saja bicara dengan Cemani. Dia menceritakan tentang dendamnya dengan Rakai Mahisa. Lalu dia menceritakan juga tentang putranya. Ternyata anaknya itu dipelihara seorang perempuan dan kini tinggal di gua tempat di mana dulu aku tinggal bersamanya sebelum aku membawa dan menyelamatkan Gusti Prabu Rakai Galuh. Selama ini Putri Cemani tidak menceritakan padaku perihal putranya. Aku menyangka anaknya itu dititipkannya pada keluarganya. Ya, aku juga semula menduga demikian. Tapi ternyata mereka masih tinggal di gua itu. Dan Putri Cemani juga tadi mengatakan padaku bahwa dia mencariku, mencari Kirata Kencana. Apakah Paman menceritakan padanya siapa diri Paman? Tidak. Itulah yang membuat aku sedih, nak Mas. Aku pusing sekali. Karena aku kembali berbohong padanya. Padahal sekian lama aku hidup dalam kebohongan. Aku bohongi orang-orang di sekitarku dengan nama Ki Cawuk. Sebentar anakku, aku buka dulu tutup wajahku. Lalu semuanya menyebutku Ki Cawuk. Lalu kini Putri Cemani pun memanggilku Ki Cawuk, bukan Paman Kirata Kencana. Aku sedih sekali anakku. Ya. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Kenapa Paman tidak beritahu tentang diri Paman yang sebenarnya? Bukankah dengan demikian Paman tidak berbohong padanya? Iya, seharusnya memang demikian anakku. Tapi aku tak sanggup. Bibir ini rasanya tak kuasa untuk bercerita. Lagi pula aku takut nanti semua orang di sini tahu siapa aku. Dan akhirnya Gusti Prabu tahu siapa aku. Dan bukankah dengan demikian aku akan merasa semakin berdosa. Gusti Prabu Rakai Galuh akan murka padaku. Apalagi yang dapat diandalkan oleh raja itu? Apalagi pengaruhnya di sini? Dia tidak punya kekuasaan apa-apa untuk menghukum Paman. Dia bukan lagi seorang raja yang memiliki kekuasaan. Rakai Galuh saat ini tidak lebih seorang rakyat biasa seperti kita, Paman. Melur anakku. Kita tidak boleh memungkiri kenyataan. Karena itu merupakan kedurhakaan. Biarpun saat ini Rakai Galuh tidak punya kekuasaan apa-apa, tapi beliau tetaplah seorang raja. Sebab belum ada pencabutan haknya dari Mataram. Dan Gusti yang mulia Rakai Panangkaran pun masih menganggap bahwa Gusti Rakai Galuh masih seorang raja yang sah. Kenapa kita harus memungkiri semuanya? Jangan terlalu mendurhaka. Jangan anakku. Dan dia itu adalah suamimu. Paman Kencanapati, jangan Paman katakan dia itu suamiku. Sejak aku diusir dari keraton beberapa puluh tahun yang silam, aku bukan lagi permaisuri atau istrinya. Aku sudah bebas. Aku tidak ada ikatan apa-apa dengannya. Jangan berkata seperti itu anakku. Jangan membuat dosa yang lebih besar lagi. Dosa yang ada selama ini saja kita sudah tak kuat menanggungnya. Paman Kencanapati, aku sudah terlalu banyak membaca catatan dari para pendeta, dari para biksuni sebelum aku menjadi seorang biksuni. Aku sudah tahu mana yang bisa dikatakan dosa, mana yang bukan dosa. Aku telah lama memperdalam ajaran kepercayaan kita. Jadi aku bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Dalam hal ini, aku tidak mau dipersalahkan. Karena aku diusir dari keraton tanpa tahu apa kesalahanku. Aku dibuang karena fitnah dan kepicikan Rakai Galuh. Haruskah aku terima kesalahan yang tidak pernah aku perbuat? Haruskah aku merasa berdosa sementara aku tidak terlibat, Paman? Melur putriku. Manusia tak ada yang suci. Tak ada manusia yang tak luput dari dosa, anakku. Iya, aku tahu itu, Paman.
Tapi dalam hal ini, aku tidak terlibat. Aku telah berbuat baik dan mengabdi dengan segala cinta suci dan kejujuran. Tapi justru aku disingkirkan begitu saja. Sapa kang awake lemes bae, gageng minum oskapit. Ahe, kita kan sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abdal, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes minum oskapit sedina siji. Hebat. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca, oskapit vitamin kang bener-bener lengkap. Afdol, lamun kita ngebiasa akan minum oskapit sedina siji, nganggo jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan ing pekerjaan. Oskapit kan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum oskapit. Oskapit vitamin kang lengkap pisan lan sekaligus menjaganing kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan karyawati biasa akan minum oskapit sedina siji. Oskapit vitamin kang paling lengkap. Oskapit produksi PT Sutra Verbindo Farma. Oskapit. Oskapit. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.